Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga usaha kita semakin lancar dan semakin sukses tentunya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, hari ini di video kali ini saya memperlihatkan kepada teman-teman semua. Ini suasana toko kita di pagi hari ya teman-teman. Pas baru kita buka udah ada yang belanja minuman ya. Ya syukur alhamdulillah ya teman-teman. Dan kadang pun kita belum buka udah ada yang jaga. Nah itu udah ada karyawan kita satu orang cewek yang udah datang. Ini sebetulnya udah jam 7 lewat 5 menit nih teman-teman. Tapi kadang karyawan udah belakangan ini sering telat ya. Nggak tahu kenapa, mungkin udah pada malas semua ya. Jadi buat teman-teman barangkali yang masih kerja sebagai karyawan, usahakan jangan sering-sering terlambat datang ke tempat kerjaannya ya, agar pemilik ataupun pengusaha yang di tempat kalian bekerja itu tidak memecat kalian nantinya ya teman-teman ya. Ya takutnya orangnya galak ya teman-teman. Kalau bos kalian galak takutnya kalian dipecat nanti. Nah teman-teman lanjut ya. Nah jadi kalau kita baru buka pagi hari itu kita beres-beres di depan dulu. Di depan teras itu kan ada jerigen, yang kita jualan jerigen juga ya teman-teman ya. Ada yang 2 liter, 5 liter, yang 35 liter. Jadi kita taruh dulu keluar, kita pajang barang-barangnya, kita rapiin, kita tata secantik mungkin, serapi mungkin ya. Agar nanti ketika konsumen udah datang ke toko, jadi barang-barang kita udah ready di depan ya. Dan saya lanjut ini menata rokok-rokok ya teman-teman, karena kemarin rokok-rokok banyak yang kosong di rak, udah banyak yang laku, jadi kita pagi itu langsung kita tata lagi. Nanti udah banyak yang kosong, siang kita tata lagi. Nah pagi ini saya menata rokok online, rokok on ball sama rokok sempurna ya. Ini karyawan yang cowok kita udah datang, katanya tadi pas dia lagi di rumah ada konsumen yang nelpon ke dia, jadi dia langsung datang ke toko untuk mengambilkan barangnya, langsung diantar dulu. Katanya nanti sisanya barang-barang lainnya menyusul katanya. Nah ini juga udah datang pada setengah jam kita setelah buka, langsung ada juga yang belanja, kayak belanja Royco, sabun-sabun, Pepsodent dan juga rokok teman-teman ya. Ya alhamdulillah lah ya teman ya. Baru pagi kita buka, pas hujan reda. Ini cuaca sangat dingin sekali sekarang ya teman-teman ya. Di daerah aku di Kampar Kiri ini sering hujan sekarang teman-teman. Di daerah kalian gimana teman-teman? Komen ya teman-teman ya, apakah cuaca di daerah kalian sekarang sering panas atau sama kayak di daerah saya hujan terus ya tiap hari ya. Kadang kita itu tagihan dari Senin sampai Sabtu itu sebetulnya banyak sekali teman-teman, tapi kadang sering hujan kita sering khawatir ya. Tetapi alhamdulillah kita masih ada serap di kayak saldo gitu di bank untuk nalangin atau nomboin ketika nanti omset kita berkurang, nggak mencapai target gitu ya. Akhirnya kita terpaksa mengambil saldo di bank untuk menutupi tagihan-tagihan sales di hari-hari berikutnya. Jadi buat teman-teman barangkali yang masih punya duit pas-pasan di toko, jangan terlalu banyak bikin bond ya sama sales ataupun ke toko-toko grosir tempat teman-teman belanja. Takutnya ya kayak seperti saya, kalau kondisi lagi hujan itu kan kita deg-degan gitu ya, rasa khawatir sekali gitu. Karena kalau omset kita nggak sesuai target, jadinya kalau untuk pembayaran tagihan itu pas sudah tempo akhirnya ditunda gitu ya. Jadi kadang kita kan merasa malu teman-teman. Nah ini lanjut, tadi ada juga kakak-kakak yang lagi belanja, itu belanja rokok sama jajan-jajan. Ini sebetulnya udah pukul 7.30 hampir teman-teman. Para karyawan cowok belum pada datang. Kadang kita mau marah juga nggak enak ya, kalau nggak dibilangin sering suka telat gitu ya. Tetapi mau gimana lagi, kita sebetulnya nggak mau terus-terus marah dan juga nggak mau. Sebetulnya gampang ya, kalau saya sebagai pemilik toko itu gampang ya, tinggal pecat aja gitu ya, karena nggak ada atasan lagi. Yang atasan ya kita sebagai pemiliknya. Cuman kadang kita kasihan sama anak-anak gitu ya. Ya namanya juga anak-anak lajang, kadang lambat tidur akhirnya kurang istirahat, jadinya lambat bangun gitu ya. Tapi kita masih memikirkan untuk masa depan anak-anak muda lah.
Ya mudah-mudahan kedepannya anak-anak ini bisa ngerti. Nah lanjut lagi ada yang belanja ibu-ibu. Ya lengkap lah belanjanya, ada 900 ribuan juga ini tadi teman-teman. Ada gula 2 kilo, terigu 2 kilo, sanglek 2000 ya, sama sanglek 5000, harga telur. Oh iya teman-teman, info buat teman-teman ya, sekarang kalau untuk harga gula di daerah saya sekarang kalau per karungnya 805.000 rupiah. Itu per karung ya, merek PSM sama Indosugar. Nah kalau di daerah kalian gimana teman-teman? Komen lagi ya teman-teman ya. Kalau di daerah saya sekarang harganya 805.000. Oh ya jangan lupa ya kalau kalian komennya di mana, kalau kalian komennya itu kalian tinggalnya di mana dan harganya berapa ya, jangan lupa ya. Karena saya pengen tahu harga di daerah kalian juga teman-teman. Dan untuk harga telur sendiri sekarang satu papannya mencapai 50.000 rupiah per papan teman-teman. Nah kalau di daerah saya ini kalau jual telur itu harganya per papan ya teman-teman ya. Kita nggak jual per kilo ataupun per butirnya, kita hitungannya per papan. Tetapi kalau ada yang beli per butir, kita jualnya 2.000. Mungkin di daerah kalian mungkin ada yang jual per kilo ya. Karena biasanya lain daerah, lain sistem cara untuk menjual barang-barang itu sendiri teman-teman. Lanjut ke pelanggan berikutnya, karena karyawan kita juga belum pada datang, kita catat sendiri dulu. Nah, pas lagi nyatet udah ada yang datang, jadi kita suruh bungkus nanti. Setelah kita catat, nanti anggota kita suruh bungkus. Ada belanja telur ya, ini belanjanya tadi lebih kurang hampir 1 jutaan juga ya teman-teman. Karena kalau untuk belanja barang sembako ini, kalau untuk hitungan uang 1 juta itu nggak seberapa lagi barangnya ya teman-teman ya, karena harga barang itu sekarang memang tinggi. Jadi kadang nggak sama kayak dulu teman-teman. Kalau uang 1 juta itu belanjanya itu banyak kali dapat ya. Kalau sekarang tuh nggak. Satu bungkus kantong aswe yang ukuran 20 kilo aja itu baru jajan-jajan aja hampir 500.000. Apalagi nanti ada rokoknya. Ini kayak rokok gudang garam merah itu kan kalau di tempat saya jualnya 138.000 per slop ya. Karena kita dapat modal itu lebih kurang 136.500. Nah kita ngambil keuntungan paling minim ya 1.000 lah. Ini kita masih dapat 1.500 ya. Terus yang untuk di bawahnya itu ada rokok tadi itu kalau nggak salah rokok kayak produk rumahan gitu ya. Nama rokoknya rokok HP, harga satu slopnya 108.000. Nah ini masih mending. Karena rokok-rokok murah itu kita masih dapat 2.000 sampai 3.000 lah, minim 2.000 lah. Jadi lebih murah harga rokoknya, kita persentase keuntungannya lebih besar. Karena kalau kita ngambil keuntungan itu bukan hitungan persentase seperti kayak 2%, harus ngambil keuntungan 2%, enggak ya teman-teman. Kalau saya sendiri di toko itu ngambil rokok itu rata-rata paling minim 1.000 per slop. Sekarang udah banyak yang 2.000 lah, karena harga rokok itu sekarang mencapai 300 ribuan ya. Seperti contohnya rokok sempurna aja sekarang harga satu slop kita dapat modal 298.000. Masa kita ngambil keuntungan 1.000 ya. Nah saya ngambil keuntungan 2.000. Jadi saya jual 300.000 dalam satu slop. Mungkin itu saja ya teman-teman ya. Semoga teman-teman terhibur selalu untuk melihat video-video saya dan bisa memotivasi saya. Dan jangan lupa ya buat teman-teman yang baru mampir di channel saya untuk selalu dukung dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman ya. Itu saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.